Vanessa. Kami kelas 10 B2 akan menjelaskan tentang komunikasi dalam jaringan yang akan dibacakan pertama kali oleh Mega Sabitri. Komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jika Anda berbicara dengan seseorang tidak mengerti atau sebaliknya, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima, yang menggambarkan suatu kejadian yang bersifat fakta yang digunakan untuk mengambil kesimpulan. Fungsi komunikasi adalah sebagai informasi. Informasi membantu proses penyampaian informasi yang dilakukan individu gelap atau kali, kelompok awas. untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data atau penilaian pilihan interaktif. Sebagai kendali, komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipenuhi oleh karyawannya. Sebagai motivasi, komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki pekerjaan jika itu di bawah standar. Pengungkapan emosional. Sebagai komunikator, mereka memerlukan interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi di dalam komunikasi itu merupakan cara anggota untuk menunjukkan kekecewaan dan rasa puas. Oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Dan yang kedua akan dibacakan oleh Julian Lia. Dari kesimpulan di atas adalah satu mengirim atau sumber adalah seorang yang memiliki gagasan yang biasanya memulai percakapan. 2. Pesan atau message yang adalah informasi atau gagasan yang dibagikan. 3. Media atau medium adalah metode atau jalur yang digunakan untuk mengirim pesan. 4. Penerima atau receiver adalah seorang yang menerima pesan. Perbedaan antara komunikasi antara orang dan komunikasi data adalah adanya komponen tambahan yang dinamakan dengan protokol. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Aditya Vanessa. Komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan internet. Jenis komunikasi jaringan ada 2. 1. Komunikasi dalam jaringan sinkron. Komunikasi dalam jaringan sinkron contohnya video chat. Dan komunikasi dalam jaringan asinkron contohnya aplikasi email. Tujuan komunikasi dalam jaringan: 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien. 2. Dukungan pengendalian jarak jauh sehingga memungkinkan penggunaan mengendalikan komputer dan perangkat dari jarak jauh. 3. Penggunaan komputer secara terpusat ataupun tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. 4. Memudahkan pengelolaan pengaturan data antara dua perangkat atau lebih. Komponen pendukung komunikasi dalam jaringan: 1. Hardware, yaitu perangkat keras, perangkat yang bentuknya dapat dilihat atau diraba oleh manusia, contohnya komputer, handset, mikroskop. 2. Software, program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. 3. Brainware adalah penggunaan software ataupun hardware untuk berkomunikasi dalam jaringan. Itulah hasil dari presentasi kami yang bisa kami beritahukan. Jika kurang dan lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.